Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyono dengan nomor peserta 20150255243. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi PGSD tahun 2022 di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran di kelas 6, muatan pelajaran IPA, materi rangkaian listrik sederhana. Saya mengajar di SDN Karangtengah 3, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Kusnaldi, tolong pimpin doa. Bersiap, berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak absen dulu. Alfi Haikal, Amira Adilia, Arlivia Humaira, Azwa Cinta, Cesario Ari, Denis Arianto, Zahira Angelina, Zilvia Kesyawati. Mari kita doakan untuk teman-teman kita yang tidak hadir hari ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon berdiri dulu, kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita di dalam diri kita masing-masing dan bentuk rasa syukur atas perjuangan para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan jelaskan dulu KD dan tujuan pembelajarannya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca.
Kemudian menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan kita juga akan mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati permasalahan yang ditampilkan pada video pembelajaran melalui proyektor dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat menelaah informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca secara lisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan mengamati permasalahan yang ditampilkan pada video pembelajaran, peserta didik dapat memerinci perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan. Kemudian, dengan mengamati permasalahan yang ditampilkan pada video dan melakukan diskusi kelompok dengan cermat, peserta didik dapat merangkaikan rangkaian listrik sederhana baik seri dan paralel, serta menyimpulkan kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik sederhana seri dan paralel. Ada pertanyaan tentang KD dan tujuan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Baik, dari KD dan tujuan pembelajaran yang sudah kita baca tadi, materi yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang pengaruh modernisasi terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir kita akan belajar IPA, yaitu tentang rangkaian listrik sederhana baik seri dan paralel. Tahapan pembelajaran sudah kita mulai dari pertama kita ucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian Bapak mengabsen kalian, dan setelah itu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum belajar, kita lakukan permainan dulu. Kita buat games untuk memotivasi kita supaya semangat dalam belajar. Silakan berdiri. Berpasangan dengan teman-temannya. Kita akan melakukan permainan, masih ingat, tepuk hitam hijau, ya. Kalian tentukan yang siapa hijau, yang siapa hitam. Ya, oke. Cara berpasangan sudah ya. Yang disebutkan hitam berarti dia harus menepuk. Yang hijau harus menghindar. Kalau Bapak sebut hijau, yang hijau harus menepuk. Yang hitam menghindar. Hitung berapa kali teman kamu terkena tepukan, berarti yang paling banyak dia adalah pemenangnya. Kita coba dulu atau langsung mulai? Coba dulu, baik. Siap? Hijau. Ya. Sekali lagi. Siap. Hitam. Bisa ya? Ya. Kalau yang tidak kena berarti kamu yang menang, teman kamu kalah. Tuh. Ada lagi? Sudah bisa? Siap. Tangan di depan telapak tangan temannya, jangan mulai dulu. Sudah siap? Kita mulai ya. Siap. Konsentrasi. Hitam. Hitung. Yang tidak kena berarti menang. Siap? Yang kedua. Hijau. Kenapa? Dah. Siapa yang menang? Dah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, Bapak akan bagikan kelompok seperti yang sudah kita tentukan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 sudah lengkap semuanya? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 juga sudah. Lihat, gambar apa ini anak-anak?
Pintar. Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Oke. Televisi membawa dampak positif dan negatif. Informasi apa saja yang kita dapatkan dari televisi? Berita, hiburan, talk show, kehidupan sosial budaya, apalagi komedi. Ya, betul. Banyak ya informasi yang kita dapatkan dari televisi. Bagaimana dampak positif dari televisi? Menambah wawasan, memperkaya pengalaman, betul. Menjadi sumber informasi. Ada lagi? Menambah wawasan, sudah tadi. Ada tidak dampak negatifnya? Ada. Coba dari kelompok sini. Ya, tadi Syafiq. Berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi? Kenakalan remaja dan lain sebagainya. Itu adalah dampak positif dan negatif dari televisi. Di antaranya juga kita juga jadi lupa waktu kalau sudah menonton televisi. Harusnya kita belajar, tapi karena filmnya seru atau acaranya lagi rame, kita lupa akan belajar. Betul tidak? Betul. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik. Anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama dengan teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut ini ya. Berikut ini bacaan yang berbentuk simbolik. Anak-anak, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Buku ini merupakan contoh rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Itulah contoh dari rangkaian paralel yang disusun secara berderet. Berbeda dengan rangkaian seri sebelumnya ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah selesai video pembelajarannya. Pertama tadi dibahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Ada pernyataan umum, yang kedua adalah deret penjelas, yang ketiga adalah kesimpulan.
bulan. Betul. Nah, di bacaan tadi ada kalimat yang tidak efektif. Ya, di buku pelajaran tema 3 nanti kamu buka, kamu cari kalimat yang tidak efektif itu yang mana. Kemudian di video pembelajaran tadi juga kita sudah menyimak tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ada pengaruh positif dan negatif. Nah, terakhir nanti kita akan membuat proyek berupa membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sudah jelas belum atau anak-anak? Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan bagikan lembar kerja. Tolong disiapkan peralatan merangkai listriknya. Sudah siap atau belum? Sudah ya? Nanti kalian berbagi tugas untuk mengerjakan. Ada yang mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ada yang mengerjakan rangkaian listrik. Jadi saling bagi tugas, bekerja sama. Paham ya? Nah, kita lihat dulu. Silakan dibuka lembar yang pertama. Bapak akan jelaskan cara mengerjakan lembar kerjanya. Di bagian pertama nanti kalian tentukan kalimat tidak efektif pada bacaan yang sudah ditayangkan atau yang kamu baca pada buku tema 3. Ya. Kemudian di halaman selanjutnya kamu tuliskan pengaruh positif dan negatif dari adanya televisi bagi masyarakat Indonesia. Nah, yang terakhir, setelah teman kamu selesai membuat rangkaian listrik baik seri dan paralel, kamu tuliskan alat-alatnya, tujuan percobaannya untuk apa, langkah kerjanya, dan kesimpulan dari hasil percobaan yang kamu buat. Sudah paham belum anak-anak? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada. Baik, kita tentukan dulu. Berapa lama kira-kira kita dapat menyelesaikan LKPD dan proyek merangkai rangkaian listrik? 30 menit ya? 30 menit. Cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan dan siapkan perlengkapannya. Nanti yang sini ujung sini juga dikupas lagi ya. Itu belum dikupas. Cara menyambungnya. Nah.
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo, bisa nggak? Baik anak-anak, sudah selesai waktunya 30 menit kita merangkai rangkaian listrik dan menjawab LKPD. Bagaimana hasilnya? Nyala semua? Alhamdulillah. Sulit atau tidak? Ada yang sulit, ada yang tidak? Bagian mana yang sulit? Seri atau paralel? Paralel. Tapi bisa kan? Bisa. Nah, silakan persiapkan hasil diskusinya. Kalian presentasikan di depan. Secara bergantian, kelompok yang lain mendengarkan kemudian memberikan tanggapan. Siapa yang siap dulu? Kelompok dari 1, 2, 3, atau 4, atau 5 yang mau maju duluan? Kelompok 1, silakan. Bawa hasil diskusinya, LKPD-nya, dan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kalimat bercetak miring tidak efektif. 1. Penemu yang pada keseimbangan itu untuk pertama kalinya. 2. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan tidak dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, kita tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Humaira. Saya dari kelompok 3. Saya di sini ingin sampaikan presentasi dari kelompok kami. Kalimat bercetak miring tidak efektif menurut. 1. Penemuan yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. 2. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. 3. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Tujuan percobaan: mengenal rangkaian listrik, mengetahui proses aliran listrik, melatih kreativitas, alat-alat, gunting atau cutter, bahlam, fitting, saklar, baterai, kabel, tempat baterai, solasi atau lakban, dan kardus bekas. Kesimpulan: 1. Rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu padam, maka lampu yang lain juga padam. 2. Rangkaian paralel disusun secara berderet sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Arus listrik yang mengalir pada setiap cabang berbeda. Karena itu, apabila salah satu lampu padam, maka lampu lain akan tetap menyala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ada pertanyaan atau tanggapan tidak? Sudah bagus? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatunila Fadilah. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan hasil proyek dari kelompok saya. Ini adalah suatu rangkaian listrik paralel yang apabila saya lepas atau saya copotkan akan tetap menyala.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, sudah jelas ya? Jelas. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang kalimat efektif, kemudian pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dan kita sudah membuat proyek tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Coba Bapak mau tanya, sudah paham belum tentang kalimat efektif? Tadi terdapat dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, selanjutnya, apa pengaruh positif dari televisi? Siapa yang bisa jawab? Tiara? Mendapatkan informasi. Yang lain? Gatan? Mendapatkan hiburan. Pintar. Siapa lagi? Mengetahui kehidupan sosial dan budaya masyarakat seluruh dunia. Betul, Jilvia. Ada lagi tidak pengaruh positifnya? Denis? Menambah wawasan. Oke, selain itu televisi juga membawa dampak negatif. Siapa yang tahu dampak negatif dari televisi? Fani? Lupa waktu akan belajar. Rapi? Munculnya berita hoax. Apalagi? Aira? Mendapatkan tontonan yang tidak sesuai dengan umur kita. Ya, tontonan yang tidak sesuai dengan usia kita. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Terakhir, kita juga sudah membuat proyek rangkaian seri dan paralel. Keuntungan rangkaian seri, bagaimana membuatnya, mudah atau tidak? Lebih mudah. Kelebihannya? Ya, sekarang kekurangannya, Kusnaldi, apabila salah satu padam akan ikut padam. Bagaimana dengan lampu paralel? Membuatnya lebih mudah atau lebih sulit? Lebih sulit. Keuntungannya apa? Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Bagian mana yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Menyaksikan video. Ada lagi selain itu? Membuat rangkaian listrik. Oke. Apakah selanjutnya ingin pembelajaran yang seperti ini? Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan model pembelajaran yang seperti ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas kalimat efektif dari kalimat tidak efektif yang sudah kamu tuliskan tadi di LKPD. Ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum pulang, Kusnaldi tolong dipimpin untuk berdoa. Silakan Kusnaldi. Tolong duduknya yang rapi dulu. Luruskan mejanya. Bersiap. Berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, demikian. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya.
Tolong jaga selalu kejujuran, karena kejujuran itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Ya, paham anak-anak? Baik, Bapak tunjuk secara bergantian, kelompoknya yang rapi duluan boleh pulang.